yang sudah menghubungi saya, para kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Bahlawi ini bukanlah keturunan daripada aku. Sampaikan kepada semua orang bahwa Bahlawi ini bukan keturunan daripada aku, tidak ada kaitan mereka dengan nasabku yang mulia. Bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama yang laki-laki, yang perempuan banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkabarkan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah dan Rasul katakan bahwa Bahlawi ini bukan keturunan aku. Ini sudah lama sekali. Saya tidak pernah bicara tentang riwayat-riwayat ini. Tetapi sekarang hampir 90 orang sudah nggak percaya sama Bahlawi turunan Nabi. Maka sekarang ini sudah boleh bahwa referensi spiritual itu sudah ada sejak bab nasab ini. Bahkan kemarin saya ketemu sama Mursyid Thariqah Satoriyah itu. Beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Mukharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sebagaimana peta konsep yang telah dibangun oleh kelompok pengingkar nasab habaib, setidaknya ada 3 konsep yang saya pahami yang oleh mereka dijadikan argumentasi untuk membatalkan nasab habaib, yaitu secara kajian ilmu nasab, kajian sejarah, dan secara tes DNA. Nah, sekarang sepertinya mau ditambah dengan konsep mimpi. Sepertinya begitu. Bahwa katanya ada beberapa kiai yang telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yang mana di dalam mimpi mereka Rasulullah menyatakan bahwa Bahlawi bukanlah keturunan beliau, bukanlah keturunan Rasulullah. Untuk 3 konsep di atas barusan, kita tahu bahwa secara ilmu nasab, pemahaman mereka itu banyak salahnya, yakni melenceng dari pengertian tentang metode mengisbat nasab, seperti mensyaratkan adanya kitab sejaman, yang mana tidak ada satupun ulama nasab yang mensyaratkan catatan nasab sejaman atau yang mendekati untuk menentukan suatu nasab. Secara ilmu sejarah juga begitu, seperti halnya mereka itu hanya berkonsentrasi pada sumber sejarah yang berupa tulisan untuk memverifikasi keberadaan seorang tokoh, dan juga mengenai tes DNA, yaitu memverifikasi keabsahan nasab yang jauh berdasarkan tes DNA, yang mana ini juga jelas berseberangan dengan pandangan para pakar DNA itu sendiri, dan tentunya juga berseberangan dengan keputusan para ulama nasab. Nah, sekarang apa mau ditambah dengan menjadikan mimpi sebagai konsep atau argumentasi untuk membatalkan nasab habaib? Atau mungkin mimpi ini hanya untuk memperkuat 3 konsep itu tadi? Maka pertanyaannya, memangnya mimpi itu bisa dibuat untuk memperkuat hujah munculnya suatu hukum agama? Bisa enggak? Jadi di sini saya mau fokus mengenai pembahasan tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah, yang mana katanya di mimpi tersebut Rasulullah memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan nasab, yang tentunya nasab ini adalah bagian dari hukum syariat. Nah, menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asnal Mathalib juz 3 halaman 106, yang redaksinya sebagai berikut: wa ru'yatuhu fin naumi haqqun fa inna syaitana la yatamatsalu bihi kama thabata dzalika fi sahihaini wa la yu'malu biha fi ma yata'allaqu bil ahkami li adami dhabtin naimi la li syakki fi ru'yatihi. Yang artinya melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi adalah suatu kebenaran. yakni dengan kata lain, orang yang bermimpi Rasulullah berarti memang betul bahwa sosok yang dilihatnya dalam mimpi itu benar-benar Rasulullah. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa meniru, atau setan itu tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah, tidak bisa menyerupai Rasulullah. Ini sebagaimana yang telah valid dinyatakan dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Namun yang perlu dicatat di sini adalah, dan tidaklah diamalkan mimpi tersebut dalam hal mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat.
misalnya mengenai nasab itu tadi. Kenapa? Dikarenakan tidak adanya dobet dari orang yang bermimpi. Tapi hal ini bukan karena meragukan kebenaran mimpi bertemu dengan Rasulullah tersebut. Bisa dipahami ya. Kemudian senada dengan Syekh Zakaria barusan, Al-Imam An-Nawawi berkata sebagaimana yang terdapat di kitab Riyadhut Thalibin juz 7 halaman 16 yang redaksinya seperti ini. Annahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fil manam faqad ra'ahu haqqan wa anna syaitana la yatamatsalu fi suratihi walakin la yu'malu bima yasma'uhu ar-ra'i minhu fil manam mimma yata'allaqu bil ahkam li adami dhabtir ra'i la lisyakki fir ru'yati fa innal khabara la yuqbalu illa min dhabitin mukallafin wan naimu bi khilafihi. Jadi artinya sesungguhnya siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, maka ia telah melihat beliau secara sesungguhnya atau secara hak. Dan sesungguhnya setan itu tidaklah bisa menyerupai bentuk Rasulullah. Akan tetapi tidak bisa diamalkan apa yang didengar oleh orang yang bermimpi itu. Apa saja yang datang dari Nabi di dalam mimpinya mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama. Alasannya karena orang yang bermimpi itu tidaklah dobit, yakni tidaklah memiliki kemampuan untuk menangkap dan menghafalkan suatu informasi atau riwayat yang didengarnya. Bukan dari sisi meragukan mimpi melihat Nabi SAW, melainkan suatu khabar atau informasi itu tidaklah bisa diterima kecuali dari orang yang dobit dan mukallaf. Dari orang yang dobit yang mukallaf. Sedangkan orang yang tidur itu tidaklah demikian. Maksudnya orang yang tidur tidak masuk dalam kategori dobit yang mukallaf. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, misalnya benar di dalam mimpi kiai itu bahwa Rasulullah menyatakan Habib bukan keturunan beliau, bukan keturunan Rasulullah, maka tentu tidak bisa dibuat hujah untuk memutuskan nasab habaib. Karena urusan nasab ini termasuk dalam urusan hukum syariat. Sedangkan hukum syariat itu tidak bisa didasarkan pada sebuah mimpi. Sekalipun yang menyatakan dalam mimpi tersebut adalah baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan lagi yang juga penting di sini ialah, yang penting untuk diketahui di sini ialah bahwa Ibnu Sirin, seorang ulama pakar tafsir mimpi, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, idza qassa alaihi rajulun annahu ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sifli alladhi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarah. Yang artinya, jika seseorang berkata kepada Ibnu Sirin bahwa dia telah bermimpi melihat Rasulullah, maka beliau, yakni Ibnu Sirin, akan bertanya kepada orang tersebut dengan pertanyaan, jelaskan sifat dari orang yang kau mimpi, yang kau lihat dalam mimpimu itu kepadaku. Maka kalau orang itu mengisahkan tentang sosok yang dibimpikannya itu dengan sifat yang tidak diketahui oleh Ibnu Sirin, yakni kalau orang itu mensifati dengan sifat yang tidak diketahui oleh Ibnu Sirin, maka beliau berkata, kamu tidaklah melihat Rasulullah dalam mimpimu. Maka maksudnya jangan langsung percaya kalau ada orang mengaku bermimpi Rasulullah, kecuali memang terbukti orang itu adalah orang yang terpercaya, orang yang sikoh, orang yang soleh, orang yang jujur, ya. Maka tanyakan dulu, kalau dia tidak bisa menggambarkan sosok Rasulullah secara benar sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah yang dijelaskan dalam hadis-hadis, maka berarti dia tidak bermimpi Rasulullah. Sebaliknya, kalau dia bisa menyebutkan bahwa sosok yang dimimpinya itu sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah yang telah diterangkan dalam riwayat-riwayat, maka orang tersebut benar-benar telah melihat Rasulullah dalam mimpinya. Seperti itu. Kemudian perlu diingat, di sisi lain kelompok pembatal nasab ini pernah mengolok-olok nasab habaib dengan sebutan nasab hasil dari mimpi, yang berarti tidak bisa dibuat argumentasi untuk menetapkan nasab habaib karena berdasarkan dari mimpi. Sedangkan mereka sendiri sering membawa-bawa mimpi untuk meyakinkan diri mereka dan meyakinkan pengikutnya bahwa habaib bukanlah keturunan Rasulullah. Ya, orang-orangnya Kiimat memang seperti itu, termasuk Kiimat, ya. Terakhir, seluar biasa itukah Ki Muharrar sampai ada kiai yang bermimpi Rasulullah, yang mana Rasulullah menyuruh kiai tersebut agar menyampaikannya pada Ki Muharrar bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah? Seistimewa itukah Ki Muharrar ini? Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.